Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi, bareng aku Fauzia Trimutia Dewi, mahasiswi SDE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di podcast kita kali ini tentunya masih bersama dengan gue star yang sangat keren, dan ini juga nggak kalah keren dari gue star yang kemarin. Nah, sekarang nih di samping aku udah ada gue star yang sangat spesial tentunya. Halo Kak Rino. Halo, Halo. Nah, untuk kesibukannya nih lagi sibuk apa Kak? lagi kuliah sih, kuliah doang, terus Ya. lagi santai. Santai ya Iya, Kak, habis lagi. UAS kan? Iya, habis UAS lagi libur ya Kak. Iya. Nah, untuk mengawali obrolan kita kali ini nih Kak. Jadi Kak Rino kan suka naik gunung ya. Jadi kalau Kakak naik gunung itu emang kayak sekedar hobi Kak atau gimana tuh Kak? Sebenarnya naik gunung udah dari lama. Udah lama. Pertama naik gunung tuh di tahun 2019. Itu diajak sama teman, pas itu masih kelas 11 SMK. Jadi masih masa liburnya SMK lah, habis Oh UAS. iya, Habis UAS, libur. Dulu kan kesibukan aku kan di organisasi juga. Jadi organisasi. sambil ngurusin organisasi, sambil liburan. Mm-mm. Terus tiba-tiba teman ngajakin naik gunung. Nggak tahu tuh naik gunung kemana, terus harus ngapain aja gitu. Cuman nyari-nyari, nonton video atau baca-baca gitu. Nah, udah terus buat nyiapin alat sambil pinjem-pinjem juga. Ya udah kita berenam naik gunung. Bahkan sampai kita berangkat kita nggak tahu naik gunungnya kemana. Waduh. Cuma naik gunung doang gitu. Kita jalan mau kemana? Awalnya itu mau ke Kembang, Wonosobo. Iya, tahu. Udah ke Kembang Wonosobo, ternyata entah kita berenam terbilang aneh atau apa ya, kita nggak tahu jalan ke sana padahal ada maps ya. Oh, iya. Harusnya ada map kita bisa buka maps gitu. Iya, betul. Nah, terus alhasil kita nggak ketemu jalannya, terus bablas langsung naik ke Sumbing ternyata. Langsung ke Sumbing ya Kak? Ya, yang dimana harusnya nggak rekomendasi buat pemula sih, Iya. buat awal-awal naik gunung. Walaupun kita berenam sebenarnya nggak pemula banget, ada 2 teman kita yang udah beberapa kali naik gunung juga. Tapi terbilang kalau buat naik ke Sumbing ekstrim lah. Ekstrim ya. Jadi betul. naik sana, terus kita bikin persetujuan naik gak gitu. Ya udah alhasil udah sampai situ mau gimana ya, kita naik Sumbing berenam. Udah dari situ mulai ketemu sama enaknya naik gunung karena lebih ketemu dengan tenang gitu, nyaman gitu. Walaupun di pertama pendakianku ada tragedi-tragedi yang mungkin akan berkepanjangan sampai saat ini kayak menjadi trauma tersendiri lah. Apa tuh Kak? Jadi pas naiknya nggak ada masalah apa-apa, turunnya yang masalah. Oh, turunnya. Jadi karena memang kita prepare-nya nggak terlalu Kurang siap, bagus gitu. ya, karena terbilang harus nggak buru-buru sih, cuman karena memang belum tahu banget pasti ini enaknya pakai sepatu apa, terus celananya seperti apa, baju, terus tas, jaket dan lain sebagainya. Nah, terus pas kita turunnya saya sendiri sih tragedi jatuh. Kepleset. Terus gimana tuh Kak? Jadi tuh sebenarnya keplesetnya nggak tinggi, cuman paling ketinggian segini sampai bawah lah. Cuman itu licin memang. Iya. Nah, pas itu harusnya kan pakai sepatu trekking. Itu sepatu khusus buat naik gunung lah ya. Karena di bawah alasnya itu bisa buat nyekrem si tanahnya lebih kuat. Nah, pas itu pakai sepatu seadanya, terus alasnya itu udah halus. Iya, paham. Nah, kepleset, alhasil keguling. Keguling beberapa kali, terus parah Kak? nggak sadar sih, lebih ke nggak Nggak sadar. sadar. Pas jatuhnya nggak sadar. Tapi temanku lihat pas di belakang, temanku lihat langsung ditarik tasku, langsung nggak jadi masuk jurang karena itu dekat banget sama jurang. Ditarik, terus dibawa sampai ke tempat yang lebih aman. Terus di situ buat pemeriksaan. Terus sampai rumah dimarahin sama orang tua. Oh, dimarahin. Nah, sebenarnya buat naik gunung itu belum boleh. Jadi lebih ke memaksa naik gunung. Memaksa naik gunung karena memang diajak, terus ngelihat review video bagus, ya mengesampingkan tentang sebuah peralatan dan persiapannya gitu. Kalau sekarang terbilang kayak pendaki FOMO gitu loh. Yang cuma naik gunung doang, nggak lihat safety-nya, nggak lihat keselamatan gitu. Nah, terus sampai rumah dimarahin. Terus nggak boleh naik gunung Kak? Ya dari situ udah gak dibolehin lagi buat naik gunung. Awalnya naik gunung pertama adalah acuan kita buat bisa naik gunung lagi selanjutnya. Jadi ketika kita pulang selamat, kita bisa dipastikan untuk naik ke gunung selanjutnya dikasih jalan sama orang tua loh. Iya. Alhamdulillah lah. Ada kejadian itu. Iya, jadi kan
ya sama orang tua udah sama sekali nggak dibolehin, udah nggak Iya. usah, Heeh. langsung dimarahin gitu lah, langsung dimarahin. Tapi yang namanya ternyata walaupun kejadian itu buruk nggak membuatku nggak mau lagi buat naik gunung. Iya, nggak Malah buat kapok gitu ya, Kak? malah justru lebih membuatku tertarik, Heeh. lebih menarik lagi karena oh ternyata ada beberapa evaluasi yang mungkin harus kupersiapkan lebih jauh. Mhm. Peralatan, mental, fisik, Fisik. pengetahuan. Iya. Karena kan kita nggak bisa naik gunung tanpa pengetahuan Mhm. juga. Ya, wah, walaupun nggak dibolehin, alat itu tak pipil. Yang dulunya itu minjem, terus setelah kejadian itu malah justru saya mipil alat. Mipil Oh, beli, mobil beli mipil gitu, beli Kak? sepatu, mipil beli celana, mipil beli jaket, Heeh. bahkan tas yang kelihatan ya. Iya, Ditanya sama ibu, ngapain beli tas gini? Ya nggak apa-apa, buat koleksi gitu. buat Ya walaupun koleksi. walaupun akhirnya buat naik gunung ya, Iya. ibuku akan tahu bahwasannya aku akan naik gunung lagi. Mhm. Tapi memang dari situ emang belum dibolehin, ya nggak apa-apa. Sampai 2000, kan COVID, Iya. itu 2019, 2020 masuk di COVID. Nah 2021 masih COVID kayaknya, masih terlalu riskan buat Iya. keluar. Cuman masih kebanyakan dari teman-teman rindu buat naik gunung. Nah itu udah mulai gejolak lagi tuh 2021. Nah, terus mulai naik lagi ngecamp di Lawe. Bolehin tapi, Kak? Enggak juga, Enggak juga? enggak juga. Jadi Berarti langsung kayak gas-gas aja ya, lah gitu? ya sebenarnya sih bukan ngajak sama teman-teman bahwasannya kalau nggak boleh diterjang ya enggak ya. Iya. Cuman lebih ke nggak boleh tapi buat diterjang itu karena prepare. Jadi kita udah Oh. tahu resikonya apa, Heeh. walaupun nggak dibolehin, kita ngeyakinin orang tua itu pelan-pelan. Iya, iya, Kalau iya. trik saya itu bawa temen yang memang dipercaya sama orang tua. Paham, paham. Nah, selanjutnya nih, Kak, ceritain dong awal mula Kakak Rino tertarik untuk naik gunung itu gimana, Kak? Kejadian itu buatku pembelajaran paling besar ya. Iya. Bahwasannya ternyata kita nggak bisa pergi, kita nggak bisa jalan tanpa Mhm. sebuah persiapan. Iya. Dan kita nggak bisa naik gunung juga tanpa sebuah peralatan. Iya, betul. Pengetahuan, mental, fisik yang paling utama, Mhm. keberanian atas sebuah ketakutan yang memang kita nggak tahu gitu. Mhm. Jadi tertariknya adalah kayak banyak juga tentang cerita-cerita yang mendeskripsikan sebuah gunung gitu. Mhm. Entah itu cerita mistis, entah itu cerita apapun tentang sebuah gunung itu. Setiap gunung punya keindahannya masing-masing. Iya. Ketika pas pertama kali naik, walaupun itu nggak sampai puncak, Mhm. pas naik Sumbing itu nggak sampai puncak, cuma sampai pos 3. Terus walaupun di situ bener-bener tertarik banget karena ternyata enak ya, cuacanya Iya. dingin, terus Sejuk gitu ya, sejuk, Kak? terus hangat dengan sebuah obrolan sama Iya, teman-teman kebersamaan gitu ya, Kak? yang nggak biasa kita obrolin di Heeh. tongkrongan. Mhm. Kita ketemu susahnya bareng, kita ketemu senangnya bareng. Bahkan ada sebuah hal yang mendeskripsikan bahwasannya kalau pengen tahu sifat aslinya teman, ajaklah dia Naik naik gunung gunung. gitu, heeh. Cuman poinnya sebenarnya bukan di naik gunung ya, Mhm. ajaklah ketika kamu pengen tahu sifatnya teman, bawa dia ke hal-hal yang susah. Dan Oh, naik gunung iya. adalah sebuah hal yang susah. Iya, betul. Susah, Mhm. susah, rekasa, Iya, campur banyak aduk. iya, betul. Menyenangkan sih, ketertarikan di situ, terus lanjut ke naik gunung kedua di 2021 itu, nah dari situ, itu pulang selamat. Alhamdulillah pulang selamat. Nah, habis itu berpikir bahwasannya, oh ya ternyata persiapan nggak bohong. Iya, heeh. Prepare nggak bohong buat kita tetap utuh Mhm. sebadan ya, bukan hanya Iya, iya, nyawa ya, heeh. sampai pulang. Itu sih pelajaran yang paling buatku lebih tertarik buat naik gunung lagi sih. Jadi memang kalau kita naik gunung itu kita juga ikut ngerasa lebih deket lagi sama teman-teman kita gitu ya, Kak. Hmm, Nah, dari Kakak kan suka naik gunung, udah berapa gunung yang Kakak daki nih dan gunung apa aja? aduh. Sebenarnya sih nggak banyak ya. Jadi kalau naik gunung nggak terlalu buat ambisi buat naik ke satu Iya. gunung gitu. Mhm. Naik cuma di Perahu, Bismo, Sumbing, sama Sindoro. Itu Sindoro. cuma 4 gunung. Cuma 4 gunung, yang lain-lainnya paling kayak Rogo Jembangan yang dekat-dekat yang masih di wilayah Banjar, Rogo Jembangan, terus kemarin kita di Kisar juga, di Pawinihan itu kan otomatis naik juga. Terus yang pasti identitasnya Banjar ya Lawe. Iya lah. Pasti kita naiknya hanya sedikit sih, gitu Dok. Karena kalau menurutku naik gunung bukan tentang sebuah ambisi, Iya, tapi memang karena kesenangan aja. heeh, betul. Nah, next-nya ini ada mau niatan ke gunung mana nih, Kak?
pengennya luar Jawa sih, luar Luar Jawa Jawa. Tengah sih, Oh, luar Jawa Tengah. Tengah. Semeru. Semeru tutup. Oh, Pengennya sih Semeru masuk tutup. di ya, mainnya masuk di kayak Argopuro gitu. Oh, Pengennya. kalau Arjuna itu mana, Kak? Arjuna Jawa Timur, maksudnya di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Bisa tuh Kak Arjuna juga aku sering dengar di YouTube, Heeh. sering nonton di YouTube, sering dengar dari cerita-cerita Mistis juga. ya. Ya, betul banget. Nah, pengalaman Kakak dalam mendaki gunung ini, apa sih yang paling membuat Kakak berkesan? Di gunung mana sih? Kayak aku naik gunung ini, berkesan banget nih gitu. Paling berkesan sebenarnya pertama kali naik gunung itu. Sebenarnya pertama kali naik gunung itu Waktu first time ya Kak? first time-nya karena pertama kali akan menjelaskan bahwasannya setelahnya akan seperti apa. Mm-mm. Jadi sebagai tolak ukur. Iya. Tolak ukurnya akan seperti apa setelahnya gitu. Nah, yang paling berkesan di awal itu dan yang paling berkesan kedua malah justru di pendakian wajib kemarin. Karena biasanya kan kalau saya naik kan kelompoknya kecil ya, paling Iya. cuma berlima, empat, 6. bahkan kebanyakan sekarang malah cuma bertiga, berdua. Oh, berdua juga pernah Kak? Berdua pernah, yang sendiri belum ya. Oh, Berdua pernah, yang pertama malah berenam itu. Nggak lebih dari itulah. Nah, kemarin pas naik ke Sindoro sama teman-teman Palmas itu berdua-belas. 12. Banyak Berdua-belas. ya Kak? Lumayan. Itu lumayan. Itu pengalaman yang paling ternyata kita juga harus persiapan prepare bukan untuk kita tok. Iya, tapi juga untuk yang lainnya. Kelompok karena itu berdua-belas dan terbilang kebanyakan kita di situ masih pemula. Walaupun aku sendiri pernah beberapa kali naik gunung, tapi aku akan pemula untuk naik gunung yang memang belum pernah ku naiki dan atau tentang gunung yang belum pernah ku naiki atau jalurnya. Semua akan jadi pemula di situ karena kita ngeriset ulang, kita nanya ulang, terus kita nge-review ulang, prepare-nya juga kita ulangi lagi. Jadi setiap orang akan jadi pemula ketika dia naik gunung untuk pertama kali di gunung tersebut. Nah, kemarin naik di Sindoro, walaupun pernah naik di Sindoro, cuman beda jalur. Dan itu beda secara karakter jalur. Walaupun hanya beda jalur ya, bukan beda gunung. Kita kemarin naik di Sigedang berdua-belas. Itu pengalaman yang menurutku ternyata kita harus benar-benar melihat bahwasannya kondisi fisiknya teman-teman, persiapan teman-teman yang lain. Kita nggak boleh egois tentang kita. Apalagi kalau keadaannya emang nggak sesuai apa yang kita harapkan, kita harus ngeplan juga untuk beberapa plan karena berdua-belas kan itu ramai banget sih menurutku ramai lumayan. Susah nggak kayak untuk ngatur anak-anaknya gitu Kak? Sebenarnya enggak sih. Enggak. Karena kan yang dibawa kemarin tujuannya kan untuk pendakian wajib anggota muda. Iya. Yang sudah melakukan pendidikan dasar. Nah, mereka udah dapat basic, udah dapat dasarnya di pendidikan dasar tersebut. Jadi ngaturnya lebih enak sebenarnya. Iya. Kalau kita lepas juga mereka udah benar-benar bisa buat main sendiri gitu, buat nyari jalan sendiri karena memang kalau di gunung kan memang jalannya udah kelihatan juga gitu. Iya. Mereka udah bisa manajemen sendiri lah. Jadi sebenarnya kita lebih enjoy sih. Cuman menurutku karena memang secara jumlah gitu, kayak masih terngiang-ngiang berdua-belas. Walaupun mereka udah punya pengalaman semua sebenarnya. Oh, semuanya udah? Sebenarnya udah. Secara pengalaman hutan ya. Iya. Secara pengalaman hutan udah. Nah, kira-kira apa aja sih tantangan dan kendala yang dihadapi saat mendaki gunung? Dan dari tantangan tersebut, apa sih yang harus kita hadapi gitu? Kebanyakan mati karena kedinginan. Oh iya, apa ya namanya ya Kak? Hipotermia. Iya, hipotermia. Kebanyakan. Sebenarnya ada beberapa penyakit gunung juga, tapi paling riskan biasanya dan kebanyakan itu hipotermia. Mati gara-gara kedinginan. Itu suhu di mana suhu tubuh nggak bisa ngeluarin panas. Jadi tubuh kita kan panas bener ya, itu nggak bisa ngeluarin panas jadi dingin full. Full dingin. Nah, nanti ujungnya akan kayak halusinasi gitu. Nah, kebanyakan di teman-teman yang kayak mati di gunung, kebanyakan dikaitkan sama hal-hal horor. Itu kebanyakan malah justru mati karena tersesat, karena nggak tahu arah, terus kedinginan. Jadi hanya bawa tenda 1 untuk berempat atau itu kapasitas 2 untuk berempat, maksudnya tendanya minim hanya 1 layer, terus nggak bawa sleeping bag buat penghangat, terus nggak, yang paling penting nggak bawa P3K. Nah, kebanyakan
karena kedinginan tersebut jadi kayak kalau kita naik kan keringetan ya, Iya. Iya. dingin terus jadi terbawa kayak suasananya lebih dingin jadi kena dingin terus gitu loh. Iya. Kebanyakan dingin alhasil masuk di hipotermia tapi nggak diantisipasi kayak kalau kita udah sampai tempat camp kita harus ngapain, kita harus ganti baju basah kan nggak bisa kalau kena dingin, itu Iya. kan tambah dingin, Heeh. ganti baju dengan baju yang kering. Oh. Sebenarnya kuncinya disisain baju atau pakaian yang kering buat tidur, minimal buat tidur. Jadi ketika kita tidur kita dalam keadaan yang kering, hangat, nggak basah. Iya. Terus kayak kalau kondisi hujan, Iya. kita bisa antisipasi kalau kan nggak mau peralatan kita basah ya, Iya, yang betul. di tas gitu. Kita bisa antisipasi bahwa tasnya dilapisin sama trash bag kantong sampah itu Iya. biar kalau hujan nggak tembus sampai perlengkapan kita. Heeh. Jadi yang basah bagian luarnya tas, Mm-mm. terus sama rain cover, terus kayak bawa mantel juga. Yang penting kita nggak kedinginan sih, itu yang paling utama. Tapi juga emang persiapannya emang harus ya Kak untuk mempersiapkan di gunungnya nanti seperti apa gitu. Balik lagi ke persiapannya. Nah, ada nggak sih Kak selama Kakak naik gunung tuh ada pengalaman horornya gitu? Pernah nggak mengalami itu? Kalau horor, kalau aku sendiri malah lebih ke nggak percaya. Nggak percaya kenapa tuh Ya, Kak? aneh aja menurutku. Cuman yang di beberapa kali temenku ngalamin yang kejadian mungkin mereka rasa horor gitu. Ada pertama pas inget banget pas naik sumbing berempat. Tendanya dua, kapasitas 2 sama kapasitas 4. Kita bertiga tidur di kapasitas 4. Yang 4. satu orang ini tidur di kapasitas 2 sendirian. Oh iya. Satu orang. Nah, pas tidurnya nggak masalah, cuman mungkin di waktu sekitar jam 1 atau jam 2 lah. Nah, dia ngerasa kayak ada tendanya itu kayak digores sama tangan. Oh. Tapi Hewan emang mungkin nggak? Kalau hewan tuh mungkin nggak? mungkin. Mungkin. Angin mungkin, malah justru pas itu harusnya mungkin angin ya, karena angin gede banget. Pas jam-jam itu angin gede banget karena memang kita naik di bulan-bulan Juli nih nggak salah. Udah 1 tahun belakang ini cuacanya lagi enak-enaknya tuh, lagi cerah-cerahnya. Lah, anginnya emang gede banget. Anginnya gede, dingin parah. Bahkan di satu lokasi camp itu hanya kita tok, tenda ini kelompok kita tok, nggak ada yang lain. Karena itu kita naiknya Minggu, Senin. Oh, sepi gitu ya Kak? Banget. Sepi banget. Horor sih Kak. Nah, temen gue itu satu tidur sendiri kayak tendanya digores sama kayak digoyang gitu. Setelah itu kan ya ada yang bilang bahasanya nggak usah cerita di gunung, ceritanya kalau turun. Iya, sering dengar juga. Itu sebenarnya buat kita nggak kesugesti untuk lebih takut. Biar nggak parno juga. Ketakutan kan sebenarnya menular. Sebenarnya nggak ditularkan, nggak ditularkan ketika nggak diceritakan gitu. Jadi memilih untuk cerita di bawah gitu. Walaupun sebenarnya dia udah bilang, tadi malam aneh nggak? Enggak, apa sih ya? Lah, udah mulai ada rasa gitu loh. Sebenarnya kalau mau cerita nggak apa-apa, kalau aku sendiri kan nggak percaya. Tapi dia bilang cuma, ya udahlah ntar di bawah gitu. Nah, itu ceritain gitu pas di bawah gitu. Lah, aku cuma bilang maksudnya, ya mungkin angin. Iya, mungkin. Atau mungkin kalau kebanyakan kayak babi hutan. Mungkin ranting jatuh. Mungkin juga babi hutan sih kalau nggak angin ya? Babi hutan, hewan-hewan gitu. Enggak, dia meyakinkan bahasanya itu tangan katanya. Iya. Tangan karena mungkin dia lihat Kak. Ya mungkin kayak dia semu kayak lihat bayangan gitu. Iya. Lah pohon kali gitu. Jadi kalau aku nggak percaya karena selalu dengan analogi yang sederhana kayak bahasanya itu nggak selalu melulu tentang hal mistis. Nggak selalu tentang hal mistis, bahasanya kayak kau pernah dengar ada gesekan antara bambu dan bambu ketika ada angin? Enggak. Suaranya itu kayak kuntilanak, mirip. Oh apa ya? Nggak tahu. Atau enggak luwak, hewan luwak tahu? Tahu. Dia kalau bunyi suaranya persis kayak kuntilanak lagi ketawa. Nggak pernah dengar sih. Nah, sebenarnya semua hal bisa dianalogikan dengan sederhana. Kenapa aku nggak percaya? Aku nggak pernah ngalamin. Pertama nggak pernah ngalamin. Kedua memang ya ngapain mereka harus ganggu kita, bahwasannya kita juga nggak ganggu mereka gitu. Lebih ke situ sih. Jadi semua bisa di pikiran itu bisa kayak
oh ini nggak apa-apa loh, positive vibes Positive gitu. thinking Iya. aja gitu ya, Kak. Jadi nggak takut apa Hmm. segala macam. Ya takutan selalu ada, ketakutan Iya. mesti ada walaupun kayak bilang kayak nggak takut, mesti sedikit tetap ada rasa takut ya. Iya. Cuman dianalogikan dalam hal-hal yang positif gitu Mm. loh. Tapi aku juga Mm. sering nonton di YouTube tentang cerita-cerita horor misteri di gunung itu emang bener-bener ngeri sih, Kak. Kayak misalkan aku mau naik gunung jadi aku kayak mikir nanti di sana kayak horor nggak ya gitu loh, Kak. Jadi Hmm. emang kayak mempengaruhi. Hmm. Kalau kalau kita fokus pada hal yang semu, kita akan menghilangkan hal-hal nyata. Jadi ketika kita fokus pada bahaya yang nggak nyata Mm. tentang sebuah jin, tentang mistis, horor, kita kan nggak bener-bener bisa ngerti itu ya. Iya. Atau mungkin teman-teman indigo lain cerita ya. Iya. Cuman kalau aku sendiri kan nggak ke situ arahnya. Cuman kalau kita fokus pada hal tersebut, kita akan lupa bahwasannya ada bahaya yang lebih nyata. Ada harimau, ada babi hutan, Iya. ada hipotermia, Mm-mm. ada kemungkinan tersesat, ada kemungkinan masuk jurang. Lah Mm-mm. kita akan lalai pada hal tersebut. Iya. Paham. Jadi memang soalnya kan kalau aku nonton di YouTube ya, Kak, Hmm. itu kan sampai kalau misalkan kita ada kejadian horor di gunung itu bisa kayak nyampe ke rumah juga masih gitu loh, Kak. Kayak mistisnya itu masih Hmm. sampai rumah gitu. Itu Ya kan mungkin yang buat horor. ya mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin ngerasa kayak gitu ya. Iya. Itu balik lagi ke personalnya teman-teman lagi. Iya. Personalnya masing-masing lah. Mm. Jadi memang selagi memang kita nggak mengganggu, kita juga pasti nggak akan diganggu kok gitu Hmm. ya, Kak. Nah, kan Kak Rino ini juga sebagai ketua UKM nih di Palmasti STI Taman Siswa Banjarnegara. Nah, kegiatan di Palmasti sendiri itu ngapain aja sih, Kak? Naik gunung pasti sih. Naik Naik gunung. gunung pasti sih. Naik gunung pasti. Terus kegiatan lingkungan, Mm-mm. terus panjat, terus panjat tebing ya, Panjat panjat tebing. tebing, terus oret itu olahraga harus deras. Oh, Ya kita main-main di situ lah, camping santai gitu, ngobrol asik gitu, gitaran di tengah seru ya, hutan, Kak? seru parah. Tapi untuk kegiatan akhir-akhir ini lagi ngapain nih, Kak? Lagi fokus ke apa? Oh, kita lagi fokusin buat ke bersih lingkungan. Bersih lingkungan. Bersih lingkungan tepatnya buat bersih kali. Bersih kali. Bersih kali. Kemarin baru banget di tanggal 9 Juni, hari Minggu ya. Kita ngadain bersih kali volume 2 di tepi Sungai Serayu. Nah, itu kita ajak teman-teman volunteer juga dari luar, dari internal kampus dan sama eksternal kampus buat hadir. Itu ada sekitar 40 orang yang hadir. Banyak ya, Kak? Ya, lumayan. Kita berhasil ngangkut sekitar 30-an kantong sampah juga dari sungai tersebut. Biasanya kalau bersih-bersih kayak gitu tuh berapa jam sih, Kak? Ada patokannya nggak? Kalau kemarin kita kasih waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam. 2 jam sampai 3 jam. Sebenarnya balik lagi kayak tergantung kotornya sungai. Kotornya sungai, terus jumlah yang bersih-bersih, jumlah sukarelawannya, volunteernya, terus sama jumlah kantong sampah yang tersedia sama kita gitu. Jadi disesuaikan juga. Ya durasinya sekitar 3 jaman lah. Untuk kegiatannya itu emang 1 minggu 1 kali atau gimana, Kak? Sebenarnya itu masih dalam tahap riset kegiatan ya. Kita mau rancang setidaknya dalam 2 atau sampai 3 bulan sekali. Dari 1 tahun itu kita dapat 4 kali kegiatan, minimal di 4 kali kegiatan. Dan kita fokusnya memang di bersih kali dan nggak selalu ketika volume 1 kan kita lokasinya di Pagedongan. Itu kalinya saya lupa namanya tapi dia ngarahnya ke aliran Kali Sapi di daerah Pagedongan. Itu buat volume 1 lah itu kita lakuin sendiri. Kita sama anggota yang lain kita lakuin sendiri buat bersih-bersih di situ. Terus yang volume 2 lah kita udah nyoba buat ngajak. Buat ngajak, lokasinya di tepi Sungai Serayu lah. Volume 3 ini nggak matok tentang akan balik lagi ke lokasi yang sebelumnya atau kita cari lokasi yang lain. Jadi nanti tergantung keputusan dari pengurus juga. Jadi nantinya memang kegiatan ini tuh rutin dilakukan ya, Kak? Nah, selain naik gunung nih, Kak, kegiatan apa sih yang bisa dikategorikan sebagai pecinta alam gitu? Apapun. Apapun. Apapun yang
terbilang kita nggak terlalu merusak alam. Nggak terlalu ya. Iya. Pada akhirnya manusia akan merusak Iya, alam. betul. Pada akhirnya. Cuman kegiatan yang meminimalisir kita buat merusak alam. Bersih lingkungan. Terus hal yang paling sederhana adalah nggak buang sampah sembarangan. Iya. Itu juga salah satu bentuk mencintai alam ya, Iya. Kak. Go green. Iya, betul. Terus banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus kita memakai sampah. Memakai plastik. Iya. Kita bisa alternatifin buat hal-hal yang lain. Karena ternyata sampah plastik hal yang paling susah buat kita hindari. Iya, betul. Iya nggak sih? Ya kita kemana-mana beli pakainya plastik gitu ya, Kak. Buangnya sembarangan. Buangnya sembarangan. Kita hanya buang di selokan. Iya, selokan itu akan ngalir ke sungai. Sungai Iya. itu akan ngalir dan bermuara ke laut. Mesti akan selalu. Dan di laut akan jadi penumpukan sampah. Iya, betul. Batu karang keganti sama sampah. Bahkan yang lebih kronisnya adalah sampah itu dimakan. Yang paling berbahaya adalah penyu kan makanannya adalah ubur-ubur. Iya. Ubur-ubur bentuknya mirip banget dengan sampah plastik bening. Iya. Dan penyu nggak bisa bedain tentang sampah plastik dan ubur-ubur. Banyak penyu yang mati gara-gara makan sampah. Memang akhirnya juga akan mengakibatkan kepunahan hewan-hewan yang ada di sekitar gitu ya, Kak. Nah, betul sekali. Jadi kayak kita membuang sampah aja itu salah satu bentuk kita mencintai alam. Kita bisa melestarikan alam, mencintai alam mulai dari hal-hal kecil dulu ya, Kak. Memperhatikan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Nah, satu lagi nih, Kak, menurut Kak Rino, definisi pecinta alam itu seperti apa? Mereka yang menjaga, merawat, dan melestarikan alam itu sendiri. Mereka yang sadar bahwasannya manusia yang butuh alam, bukan alam yang butuh manusia. Ketika manusia punah, alam itu akan lestari. Tapi ketika alam itu punah, manusia nggak akan bisa hidup. Iya, betul. Ya, setuju banget sih. Dan ketika kita melestarikan alam, kita menjaga alam, juga manfaatnya akan kembali ke kita ya, Kak. Kita bisa merasakan oksigen yang sejuk gitu. Jadi suasana lingkungan yang enak gitu ya, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak, gimana sih cara Kak Rino membagi waktu antara kuliah dan naik gunung? Apalagi naik gunung kan pasti bisa berhari-hari gitu ya, Kak. 2 hari mungkin gitu. Nah, gimana tuh, Kak? Mungkin lebih ke kuliah sama kita di Mapala ya. Kita di Farmasi ya. Iya. Walaupun emang seneng naik gunung, tapi malah sekarang kita jarang saya sendiri sih jarang buat naik gunung. Lebih ke enak buat ngelakuin panjat, sama enak buat ngelakuin main di air, di sungai gitu, ngarung. Itu lebih enak di situ sebenarnya sih. Bagi waktu, aduh kemalu sama dosen kadang. Karena kalau anak-anak Mapala nggak tahu ya kalau kodratnya anak-anak Mapala biasanya kan ada orang yang bukan mahasiswa pecinta alam, tapi mahasiswa paling lama. Biasanya ada yang bilang mahasiswa paling lama. Karena ya mungkin bisa dibilang kegiatannya terlalu rapat, jadi kadang kuliahnya jarang gitu. Nggak enak sama dosen. Tapi emang jarang kuliah. Tapi ya sebisa mungkin sih maunya balance. Maunya balance. Karena ya kuliah adalah tanggung jawab ya. Kuliah adalah tanggung jawab. Utama harusnya sebuah organisasi adalah samping, itu dalam artian utamanya dulu deh yang dilakuin, baru yang setelahnya gitu loh. Tapi ya lagi berusaha buat balance sih. Walaupun dalam kesehariannya masih beberapa kali kuliah juga bolong, tapi lagi diusahakan bertahap gitu aja ya, Kak. Nah, untuk pesan-pesan nih yang akan disampaikan untuk sobat isi di rumah, sebagai mungkin dari sobat isi di rumah ada yang ingin naik gunung, pemula gitu, gimana nih pesannya, Kak? Prepare, izin orang tua itu yang paling Iya, penting. betul banget. Biar kalau ada kejadian-kejadian apapun lebih ke minimalisir ketika kita direstui. Iya. Percaya atau enggak itu emang terjadi ya? Iya, tapi jujur dari aku percaya sih. Percaya. Iya. Lebih ke minimalisir tentang keselamatan, apapun lah. Kalau kita udah dikasih restu, jalannya lebih enak. Iya, karena kan ridho orang tua itu ridho Allah. Terus persiapan. Iya. Persiapan, jangan mengesampingkan hal-hal yang mungkin dibilang sepele ya. Iya. Hanya sekedar nggak bawa gelas. Iya, gelas itu kan aja sepele. juga. Iya, kalau mau minum gimana? Iya kan.
hal-hal yang mungkin dianggap sepele gitu lah. Kayak sepele kita, ternyata kita lupa bawa tas, kan aneh ya. Kita mau naik gunung kita lupa bawa tas gitu. Ya jangan gitu. Prepare mental, fisik, itu yang paling utama. Mental sama fisik, terus peralatan perlengkapan, terus sama pengetahuan. Itu jelas skill yang akan dibutuhkan untuk teman-teman akan mulai bermain di alam bebas. Karena ketika kita masuk di sebuah alam bebas, kita satu garis lurus dengan kematian. Aduh. Iya benar dong. sih, benar. Kita nggak akan tahu ada bahaya apa di depan. Iya. Kita masuk hutan, ada kemungkinan pohon tumbang, harimau, badai, bisa jadi hujan, banjir. Bahkan beberapa gunung yang sering memang kejadian banjir di jalur pendakian. Jadi memang kita selaras dengan kematian. Iya Jadi sih. Untuk mempersiapkan kematian tersebut, yang nggak sampai sih, harusnya nggak sampai. Untuk lebih ke meminimalisir kejadian yang nggak diinginkan, kita lebih tahu bahwasannya kebutuhan kita itu seperti apa. Dan itu balik lagi ke personalnya masing-masing. Karena kebutuhan setiap orang beda-beda. Ada yang sakitnya asma, dia butuh obat apa sih, inhaler asma, asma, terus dia harus bawa oksigen juga buat membantu sirkulasi pernafasan gitu. Jadi setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Iya, balik lagi emang ke personal, persiapan setiap orang itu memang berbeda-beda ya Kak. Jadi yang paling penting itu persiapan setiap mau naik gunung kita harus prepare yang benar-benar gitu. Nah, untuk kesimpulan pembahasan kita kali ini, ceritanya memang cukup panjang ya Kak, dan jujur emang ini pengetahuan yang baru juga buat aku sendiri gitu. Jadi untuk Sobat Stisi juga, yang namanya alam itu kan memang berada di sekitar kita. Udah sebaiknya kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk hidup juga ikut melestarikan alam di sekitar kita, jangan sampai merusak gitu. Dan itu juga salah satu bentuk dari cara kita mencintai alam. Terima kasih untuk Sobat Stisi yang sudah menonton episode kita kali ini, dan terima kasih juga untuk Kak Rino yang sudah berkenan hadir menceritakan pengalaman-pengalamannya saat naik gunung ya Kak. Nah, untuk Sobat Stisi yang mungkin masih kepo tentang Kak Rino, bisa langsung aja kepoin IG-nya. Untuk username-nya Kak boleh disebutin? Di @rinobastian. Nah, boleh juga kalau misalkan Sobat Stisi ada yang kepo tentang Palmasti. Palmasti itu apa sih Kak? Nah, username-nya itu juga apa tuh Kak? Di IG-nya tuh @palmasti_. Nah, bisa follow aja dan kepoin kegiatan-kegiatannya di Instagramnya. Nah, untuk Sobat Stisi nantikan terus konten-konten kita selanjutnya yang pastinya lebih menginspirasi dan lebih seru lagi. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Nah, barangkali dari Sobat Stisi ada yang memiliki ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung aja DM ke Instagram @tambara_CTC. Terima kasih untuk Sobat Stisi yang sudah menonton. Thank you for watching and see you. Bye-bye.